Ada sebuah kutai atau buku kecil di hadapan saya ini, walaupun melalui elektrik, yang ditulis oleh Muhammad Shaleh Al-Munajjid. Apa yang kita pahami kemarin di brosur mungkin ya, ada tulisan Dohiratul Dhoful Iman. Buku kecil, buku tipis Dohiratul Dhoful Iman yang ditulis oleh Muhammad Shaleh Al-Munajjid. Beliau ini, Bapak dan Saudara sekalian, terinspirasi dengan sebuah kalimat ya, yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah, seorang ahli hadis. Ya. Beliau pernah mengatakan, Imam Bukhari itu, bahwa al-imanu yazidu wa yanqus. Ya. Ini sudah familiar banget di telinga kita kalimat Imam Bukhari ini. Beliau mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiat. Nah, dengan kalimat ini maka kemudian Muhammad Shaleh Al-Munajjid membuat satu buku. Dengan bahasa kita itu, ibu sekalian, bahwa kata Imam Bukhari itu yang namanya iman itu, kadar keimanan kita ini yang ada di dalam hati kita, yang saat ini kita miliki, keimanan ini terkadang naik, terkadang juga turun. Ya, yazidu wa yanqus itu begitu. Iman kita itu terkadang naik dan terkadang turun. Maka kemudian dijelaskan yazidu bi ta'ah, kata beliau, keimanan itu ketika naik itu dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita sedang taat. Detik ini, menit ini ketika atau ini adalah suasana iman kita sedang naik. Karena kita sedang berada di lingkungan, atau karena kita sedang berada di majelis taklim. Otomatis ketika kita hari ini, detik ini, kita dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa keimanan kita sedang naik, yazid. Ya. Ya. Kemudian beliau mengatakan bahwa yang bil maksiat, sementara keimanan itu akan turun ya, ketika kita bermaksiat. Ya. Karena itulah hati, Bapak dan Ibu sekalian, karena itu adalah kondisi hati kita itu selalu labil. Ya. Dia terkadang kalau ingat kemudian dia mentaati Allah dan Rasulnya, kemudian ketika dia tidak ingat barangkali dia akan kadar imannya turun dan seterusnya. Itu setiap hari barangkali kita akan begitu. Ya. Maka kemudian Muhammad Shaleh Al-Munajjid ini menuliskan buku yang sederhana ini, kemudian dengan diberi judul Dohiratul Dhoful Iman tadi. Jadi beliau tidak hanya sekedar mengungkapkan apa itu sebab dari dhofulnya iman. Beliau tidak hanya sekedar menuliskan apa sih sebab-sebabnya dari lemahnya iman, tetapi buku ini lengkap. Beliau juga menuliskannya adalah tentang al-ilaj, atau tentang bagaimana mengkondisikannya, bagaimana mengobatinya. Bahwa sebab dari Dohiratul Dhoful Iman, yang pertama adalah kasratul ma'asi. Yang pertama kali beliau tuliskan bahwa di antara sebab, ya pasti di antara ya, karena beliau tidak semua ungkapkan, tapi paling tidak ada beberapa. Di antara sebab-sebabnya lemah iman itu adalah yang pertama kasratul ma'asi, terlalu banyaknya kita bermaksiat. Terlalu banyaknya kita melalaikan apa yang harus kita lakukan. Terlalu banyaknya kita melakukan hal-hal yang mestinya kita tidak melakukannya. Ya, mestinya kita tidak melakukannya, tetapi kita melakukannya. Hal-hal yang kecil terkadang kita lakukan. Ingat, Bapak-Bapak sekalian, sesuatu yang kecil itu juga bernilai. Kesalahan-kesalahan kecil juga itu akan bernilai. Dan ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan kecil dengan terus-menerus, maka juga akan menjadi atau akan membesar. Nah, kesalahan-kesalahan kecil yang kita lakukan di setiap harinya ini, yang terkadang kita juga tidak menyadarinya
juga kita menjadi asupan kita setiap hari, itu juga terkadang kita tidak bisa atau kita tidak terkadang lupa dengan apa yang dilakukan kita. Maka Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika dosa ini kecil dan terus menjadi atau terus menerus kita lakukan, maka ini adalah sesuatu yang nanti akan bisa besar menurut Imam Adz-Dzahabi tadi. Ya. Banyak sekali yang bisa kita ungkapkan ketika itu adalah kesalahan-kesalahan kecil kita. Ya. Misalnya, ya, kita masuk ke rumah, itu adab dari masuk ke rumah, keharusan kita ketika kita masuk ke rumah, maka mesti kita akan mengetahui atau kita paham bahwa kita harus mengucapkan Assalamualaikum. Ada tidak orang di dalamnya. Ada atau tidak adanya orang di dalam rumah itu, maka kita berkewajiban untuk mengucapkan itu. Ini kesalahan kecil, ya. Yang kemudian kalau kita biarkan begitu saja, maka dia akan terus menerus menjadi besar. Ya. Berkendaraan, ketika kita berkendaraan dari rumah ke sini juga barangkali kita terlalu karena memang terlalu menggampangkan, karena memang itu sudah biasa berkendaraan, lupa dengan kita membaca doa yang harus kita bacakan. Ya. Coba Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingat-ingat kembali sejak kita bangun tidur tadi pagi. Apakah kita kemudian masuk kamar mandi itu sudah membaca doa? Keluarnya kita masuk kamar mandi, keluarnya kita dari kamar mandi itu juga kita berdoa. Ketika itu bisa kita perhatikan hal-hal yang sepele seperti itu adalah ibadah kita kepada Allah. Itu adalah mengurangi dari kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan, atau menghapuskan kesalahan-kesalahan kita yang kita lakukan. Itu yang perlu kita perhatikan Bapak dan Ibu sekalian, sekecil apapun itu. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kasratul ma'asi itu, ya, yang beliau menyatakan dalam satu keterangannya ini bahwa ini adalah sebab dari dhaful iman, ya, yang beliau menjelaskannya bahwa bukan hanya sekedar kemaksiatan tertentu yang kita lakukan, tetapi beliau menjelaskannya justru dari ibadah-ibadah yang kita lalai dalam melaksanakannya. Ya. Ibadah-ibadah yang kita terkadang lupa dengan apa yang harus kita lakukan. Padahal tadi banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk menutupi dari kasratul ma'asi tadi, untuk sebagai penutup atau yang akan menghapuskan dari kemaksiatan yang kecil kita tadi. Kemaksiatan kecil itu kan banyak sekali yang dilakukan, atau yang terkadang kita juga lupa bahwa itu ternyata kita lakukan dan seterusnya. Ya. Ngomongin orang, atau mungkin ngerasani orang, atau mungkin hal-hal itu sebetulnya sudah termasuk dosa besar kalau menurut Imam Adz-Dzahabi, itu sudah termasuk dosa besar. Jadi bagaimana kita bisa terus berupaya untuk lebih menyingkirkan. Kalau menghilangkan juga sebetulnya tidak bisa juga, ya. Karena kita ini adalah manusia. Jadi kalau menghilangkan sama sekali dari kemaksiatan yang kita lakukan, juga kemungkinan kita tidak bisa, bukan kemungkinan, memang kita tidak akan bisa. Ya. Di samping Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Pengampun, juga Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat dari manusia ini adalah sifat yang di situ yang ada pada manusia yang melekat dengan namanya, yaitu An-Nas. An-Nas itu manusia, An-Nas itu juga berarti adalah yang lupa, makhluk yang sering lupa. Nah, karena sering lupa ini, karena ada sifat sering lupa ini, maka tadi dia tidak akan pernah hilang dari kemaksiatan yang dia lakukan, karena memang adalah manusia tadi. Jadi kalau manusia itu Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan
Tetapi tentu dia jangan seperti setan yang terus melakukan kesalahan-kesalahan, jangan seperti iblis yang terus-terusan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Jadi memang terletakkan pada posisi, pada proporsionalnya kita adalah manusia. Maka ketika itu adalah melakukan kesalahan-kesalahan, maka segera kita sadar, kita bertobat, kita ingat. Kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kasratul ma'asi itu adalah penyebab dari dosa atau penyebab dari iman kita akan menjadi lemah. Lanjut yang poin yang keduanya, kata beliau, sebab dari rukun iman itu adalah af'alul ibadah. Jauh ibadah itu beribadah jauh. Artinya jauh itu maksud beliau adalah dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah atau tidak melakukan ibadah-ibadah yang mestinya yang itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ingat bahwa dari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Jadi ibadah yang kita lakukan ini, ibadah-ibadah yang kita lakukan ini adalah ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah juga oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai kita titik hanya di perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja tanpa ada perintah dari Rasulullah SAW, atau kita mengabaikan atas perintah dari Rasulullah SAW. Padahal kedua-duanya harus kita lakukan. Jauhnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, maka itu akan mengakibatkan dari lemahnya iman kita. Maka untuk itu, mari kita untuk menyadarkan diri kita masing-masing ini untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik dan beribadah atas apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dengan benar. Maka kalau tadi kalimat dari Muhammad Shalih Al-Munajjid ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan atau atas perintah Allah dan Rasulnya, berarti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pun harus kita lakukan. Jangan sampai kita mengatakan, itu kan sunnah. Jangan sekali-kali kita mengatakan itu kan hukumnya hanya sekedar sunnah. Sunnah itu Bapak dan Ibu sekalian secara maknanya bahwa ketika